Oke. Kembali lagi, kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas, yang akan saya berikan petunjuknya, mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gizi bagi ibu hamil dan kegiatan di sini. Kemarin sebelumnya teman saya sudah menyampaikan pemeriksaan kesehatan pasca melahirkan, begitu kan ya, sudah dipahami. Nah, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, saya tanyakan. Yang mau menjawab silakan, saya tanyakan. Pengalaman saat ibu melahirkan ini ya, pengalamannya bagaimana, pengalamannya itu setelah melahirkan. Nah, yang poinnya, pertanyaannya adalah pengalamannya melahirkan bagaimana, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini memang perjuangan melahirkan itu dulu ya, memang sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Nah, ada yang bilang hidup biaya, mati juga biaya. Nah, saya sekarang mau tanyakan ibu-ibu, berapa besar biaya? Berapa? Iya, 2 juta. Ada yang 3 juta. Oh iya. Waduh, sampai 7 juta. Oh, operasi. Iya. Oke. Nah, begini ibu-ibu. Sampai semuanya di sini, yang hadir di sini adalah sebagai penerima bantuan PKH. Nah, ya kan? Hadir di sini sebagai penerima bantuan PKH. Dalam program PKH ini ada bantuan komplementari namanya. Nah, komplementari ini, jadi peserta PKH ini berhak mendapatkan jaminan kesehatan nasional, berhak mendapatkan JKN namanya. Nah, dengan pemberian kartu Indonesia Sehat. Nah, sampean ini berhak mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Itu komplementarinya PKH. Selain dapat bantuan PKH, juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Enak apa tidak enak? Enak dong. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang belum punya kantor KIS? Masih ada. Nah, ini yang sudah ada sudah lama ya? Apa sudah lama punya kartu KIS-nya? Sudah lama. Oke. Yang tidak punya. Oh ya, masih kartu yang lama, itu harus diperbarui. Yang tidak punya ada 1, mana lagi? 2 orang. Oke. Nah, begini, sebelum saya bahas, karena ini haknya sampean untuk diambil, diminta kepada pemerintah. Nah, sebagai penerima jaminan kesehatan nasional, saya putarkan film terlebih dahulu. Nanti caranya saya akan jelaskan. Oke, saya putar filmnya dulu ya, sebentar. Oke, lanjut, sudah lihat filmnya. Nah, sekarang saya tampilkan ini yang sudah saya tulis di depan, diperhatikan sebentar ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran JKN KIS untuk sampean ya. Saya jelaskan. Nah, daftarkan keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Daftarkan ini karena sampean berhak. Bagaimana caranya? Di sini saya jelaskan.
Nah, cara pembuatan BPJS PBI adalah satu, sampean siapkan KK, KTP, satu keluarga. Kalau yang masih balita, bawa akte, oke? Kemudian setelah ini sudah lengkap, persyaratan yang berdasarkan sudah lengkap, sampean tinggal meminta surat keterangan tidak mampu dari desa, berangkat ke Pak Kepala Desa, Pak Bu, Pak Gelebu. Saya minta surat keterangan tidak mampu, seperti itu. Biasanya ditanyakan buat apa, pengajuan BPJS PBI, seperti itu, pasti dikasih dulu ya. Kemudian, setelah ini surat keterangan sudah ada, terus KK KTP sudah lengkap, langsung ini karena sampean ini penerima PBI, tahu PBI tidak? PBI ini loh, penerima bantuan iuran. Bantuan iurannya sampean dibantu. Jadi tidak perlu membuka rekening untuk auto debit, itu tidak usah. Setelah lengkap, langsung saja ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, kalau sudah dari sana, nanti pasti akan diarahkan lagi ke Dinsos. Setelah ke Dinsos akan ditangani sampai tinggal balik lagi ke janjian. Ini kartu BPJS Kesehatan akan tercetak. Nah, lebih lengkapnya saya bacakan di sini. Oke ya. Jadi bayi kalau sampean sudah dapat KIS, yang ini yang sebagian sudah dapat ya, sudah dapat kartu KIS, bayi sampean, putranya sampean itu otomatis menjadi peserta penerima iuran, peserta penerima bantuan iuran. Nah, itu otomatis langsung. Jadi tinggal membuatkan mendaftarkan lagi agar dibuatkan kartu KIS-nya. Nah, ini caranya dengan membawa dokumen asli, surat keterangan tanda lahir, SKTL, akta itu, kemudian menunjukkan kartu BPJS Kesehatan dari ibu kandung dari sampean. Ya. Mengisi daftar isian peserta yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua bayi yang baru lahir. Pengisian ini bayi merupakan nomor kartu keluarga, terus kartu keluarga diisi, kemudian keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan kartu keluarga dengan nik bayi yang baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Jadi baru lahir kan belum punya nama. Nah, ini sudah didaftarkan, bisa langsung didaftarkan dengan nanti di kartu sementara itu yang dikasih KIS, dikasih BPJS Kesehatan, biasanya namanya putra ibu si A, putri ibu si B, seperti itu dikasih nama. Nah, selambat-lambatnya 3 bulan, sebelum 3 bulan sampean harus mendaftarkan, memperbaharui datanya, dimutakhirkan datanya bahwa sudah diberi namanya ini, niknya ini, nomor kakaknya ini, seperti itu ya, ya. Kemudian jika belum menjadi JKN, sudah saya sampaikan ya barusan ya, peserta JKN, maka peserta dapat mendaftarkan menjadi peserta JKN dengan cara fotokopi yang tadi saya jelaskan. Kemudian tadi sampai setelah di sini, setelah sampai ke kantor BPJS Kesehatan, perlu membawa dokumen ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial. Nah, ke kantor Dinsos dulu ya Bu ya, di Sumeneb. Terus menyerahkan dokumen dan mendapat jadwal untuk datang kembali. Nah, ini janjian dengan disetorkan dulu. Ada rekom nanti dari Dinsos Sumeneb agar ibu
menjadi peserta JKN KIS PBI seperti itu ya. Nah setelah itu akan diatur jadwalnya, ibu akan ditentukan suruh balik lagi untuk ambil kartu. Nah seperti itu ya, paham ya. Nanti kalau yang ada pertanyaan, misalkan persyaratannya ini apa saja, bisa langsung ditanyakan ke saya ibu ya, atau nanti saya antarkan langsung ke Dinsos, saya bantu prosesnya. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.